keluar apa mani nyaman, maka itu tetap diwajibkan nyaman mandi. Wamin mustaraki, dan yang nomor 3, dan gabungan dari yang nomor 3 tadi yang di atas itu adalah al-mautu, adalah mati, illa fi syahidi, kecuali pada orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati biasa, orang mati yang sekarang itu orang yang tidak sakit tiba-tiba mati, orang yang ada covid mati, itu harus diwajibkan mandi kecuali illa. Di sini dikata ada huruf illa, kecuali. Itu kecuali pada orang yang mati syahid, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Wasalah satu tuhtasu bihan nisa'u. Wasalah satu dan 3 tuhtasu yang dikhususkan biha dengan salasah an-nisa'u apa perempuan. Nah, di sini yang diwajibkan, yang dikhususkan untuk mandi itu untuk perempuan, yaitu ada 3. Ini yang dikhususkan ini untuk perempuan saja. Untuk perempuan saja, yang khusus untuk perempuan yang mewajibkannya mandi perempuan itu ada 3. Wahiyal haidu, dan adapun salasah yang pertama itu adalah al-haidu, adalah haid. Adapun yang pertama al-haidu adalah haid. Aidamul khariju, yaitu yang dimaksud haid di sini adalah darah yang keluar min mar'atin, dari perempuan, bilughatin, yang tepat patis masinina, umur 9 tahun, yang telah sampai umur 9 tahun. Nah, kalau sebelum umur 9 tahun itu belum dinamakan haid, tapi darah istihadah. Kalau udah umur 9 tahun itu baru dinamakan darah haid. Wan nifasu, dan adapun dan nifas, wan nifasu dan nifas, wa huwa adapun nifas ad-damul khariju, adalah darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan atau bersamaan dengan melahirkan. Fa innahu, karena sesungguhnya nifas mawajibul ghusla, itu mewajibkan mandi qat'an secara mutlak. Nah, kalau nifas ini hanya khusus untuk orang yang sudah punya suami, orang yang punya suami dan kalau hamil melahirkan. Nah, pada saat melahirkan kalau keluar darah, itulah yang disebut darah nifas. Kalau darah nifas, kalau nifas saat ibu-ibu nifas, kalau belum 40 hari jangan dicoblos dulu. Kenapa nggak boleh dicoblos? Karena takut sakit sama ibu-ibunya, betul nggak? Betul. Tidak boleh dicoblos dulu ya Pak. Pak. Nah, kalau keluar darah pada saat melahirkan itulah yang disebut darah nifas, maka wajib untuk orang yang nifas tadi itu wajib mandi qat'an secara mutlak, wajib mandi. Wal wiladatu, dan wiladah masbubatu, yang disertai dengan bil balili basah, mawajibatu lil ghusli. Nah, yang disebut yang ketiga itu yang diwajibkan mandi pada wanita itu apabila wiladah. Yang disebut wiladah di sini adalah apabila saat ibu-ibu melahirkan, pada saat bersamaan dengan keluarnya anak dan keluar kayak cairan itu, maka di situ mawajibatun lil ghusli, itu wajib untuk mandi qat'an secara mutlak. Tadi kalau nifas sama mutlak harus mandi. Wal mujarradatu, dan adapun yang kering anil balili, dari air, mawajibatun fil asahi. Nah, meskipun dia keluar tapi kering, tidak basah, tadi yang pertama itu masubatu bil balili, dengan basah bersamaan dengan basah, itu wajib mandi. Nah, wal mujarradatu, dan adapun yang kering anil balili, dari air tadi, mawajibatun, itu wajib untuk mandi fil asahi, menurut qaul yang lebih benar. Dari yang pertama tadi yang saya jelaskan itu, saya menjelaskan hukum-hukum yang mewajibkan mandi. Dari yang pertama saya jelaskan, kalau itu bisa dipahami, insya Allah tolong diamalkan, sama diamalkan. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika itu ada salahnya mungkin itu dari kesalahan saya sendiri. Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.